Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Iqbal Pujanto dari kelas 12 Multimedia 1 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produksi massal kaos bertemakan Nesta. Yang pertama itu ada tahapan pembuatan, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu tahap praproduksi, terdiri dari pembuatan desain, pemilihan bahan kaos, pemilihan model kaos, pemilihan cutting kaos. Selanjutnya dilanjutkan oleh tahapan produksi. Yang pertama itu pembuatan pola, proses pemotongan bahan, proses sablon, pembuatan label, dan proses menjahit. Selanjutnya tahapan pasca produksi. Yang pertama itu finishing dan quality control. Yang kedua itu packing dan pengemasan. Yang ketiga pengiriman. Selanjutnya ada promosi. Tahap praproduksi. Yang pertama itu pembuatan desain. Di sini saya sudah membuat satu desain yang bertemakan Nesta, tampak depan dan tampak bagian belakang. Biasanya membuat desain itu seperti di CorelDRAW atau enggak di Photoshop, atau juga bisa di Illustrator. Selanjutnya pemilihan bahan kaos. Bahan kaos ini sangat penting karena akan memengaruhi daya saing kaos itu sendiri dan juga memengaruhi harganya. Terdiri dari cotton cambay, cotton carded, cotton slab, cotton spandex, cotton triblend, cotton bambu, cotton supina, high-gate, teteran cotton, viscose cotton. Selanjutnya pemilihan model kaos. Yang pertama itu ada kaos model O-neck, U-neck, V-neck, Y-neck, polo shirt, turtleneck, dan raglan. Di situ ada contoh gambarnya. Selanjutnya cutting kaos, terdiri dari 3 model cutting. Yang pertama itu cutting reguler. Cutting reguler itu seperti kaos pada umumnya yang biasa kita pakai sehari-hari. Yang kedua itu cutting slim fit. Biasanya ngepres ke badan kita. Yang ketiga itu cutting oversize, seperti model-model tren zaman sekarang yang bajunya kebesaran, ya itu cutting oversize. Selanjutnya tahap produksi. Yang pertama itu pembuatan pola. Pola pada umumnya itu ada 4 macam ya. Yang pertama itu S, M, L, dan XL. Setelah kita membuat pola, di bahan kaos itu kita potong bahannya untuk membentuk polanya. Selanjutnya proses sablon. Setelah kita potong bahan, kita menyablon desain yang sudah kita buat. Setelah kita proses sablon, pembuatan label. Label itu fungsinya untuk ciri khas dan juga bisa menaruh ukuran polanya di situ. Selanjutnya proses menjahit. Proses menjahit itu biasanya menggabungkan semua proses yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk menjadikan satu buah kaos. Selanjutnya tahap pasca produksi. Yang pertama itu finishing dan quality control, berfungsi untuk mengontrol apakah produk ini layak dijual atau ada bagian yang kurang bagus seperti cacat, itu akan dicek di bagian sini. Selanjutnya packing atau pengemasan, berfungsi untuk membuat kaos itu aman dan tidak rusak, atau juga bisa untuk media daya tarik pembeli. Selanjutnya pengiriman barang. Pengiriman barang biasanya dilakukan oleh kurir. Selanjutnya promosi media sosial. Promosi media sosial ini sangat penting karena bagaimana kita akan menjualkan produk kita kepada konsumen. Biasanya bisa melalui Instagram, Facebook, atau lainnya. Sekian, terima kasih dari saya.